Lah 22 Januari itu bukan apa-apa, ini polisi kok sama sekali nggak profesional ya. Jadi 20 Januari itu kasus ini belum ngapa-ngapain gitu loh. Saya juga belum bersuara di situ, respon pun juga belum bersuara. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gini ya jangan heran kalau kemarin pada saat klarifikasi ya kami ada yang nggak kami jawab karena nggak ada hubungannya. Waktu klarifikasi aja tanggalnya juga salah, 26 Maret itu saya belum terlibat. Sekarang apalagi 22 Januari. Kenapa yang dipanggil itu ada 12 orang yang dilaporkan? Ini aneh Bata. Jadi tolong juga polisi, saya ingin polisi itu perfect gitu, termasuk UGM. UGM juga dengan bukti yang kemarin, saya justru kembali bangga terhadap UGM karena ternyata ijazah tahun 85 itu banget bagus. Kalau ternyata ijazah itu ternyata sama dengan ijazah Pak Jokowi, saya fair aja, bagus kalau gitu ijazah Pak Jokowi bisa clear. Makanya kita tunggu. Tapi kalau ternyata ijazah nggak sama, ya ijazah Jokowi kayak ini ijazah yang diupload oleh sahabatnya Bang Ade ya Dian Sandi ya, lah Dian Sandinya bisa kena gitu. Karena yang diupload Dian Sandi itulah yang menjadi objek kami, tidak ada watermarknya, tidak ada benang pengamannya, tidak presisi. Jadi sekarang tinggal pilih. Kalau ijazah Pak Jokowi benar, masuk tuh Dian Sandi karena dia menggunakan bisa dijerat dengan pasal 32 dan 13, dia mengupload sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau ijazahnya memang Pak Jokowi sama dengan yang Dian Sandi, lah ini yang jadi masalah. Saya boleh tanya? Ya. Boleh. Ke Bung Roy. Silahkan. Dan ini menurut saya kesempatan yang baik sekali karena sejak lama saya ingin bertanya pada Anda ini ya. Dengan senang hati. Ya, jadi jangan cuma ngomong sendiri di Cokro TV gibah ke saya kan. Boleh silakan Bang Ade. Ini seperti biasa menuduh saya gibah. Kan? Nah begini, tapi pertama-tama saya bukan kawannya Dian Sandi ya. Saya bahkan nggak kenal Dian Sandi yang dari partai loh. Sama-sama satu PSI. partai ya. Seperti Anda punya teman UGM tapi kan Anda nggak kenal orang UGM gitu ya. Jadi saya nggak malu dengan Dian Sandi tapi saya harus katakan saya nggak kenal dengan dia. Tapi saya mau tanya ini karena buat saya soal apakah KKN, apakah KHS atau macam-macam, menurut saya menjadi tidak terlalu relevan sebenarnya karena perbincangan kita yang utama adalah tentang ijazah. Ya. Nah, paling tidak kan begini. Paling tidak UGM lah sudah menyatakan bahwa beliau itu memang adalah lulusan dari UGM. Nah, Anda tetap berkeras. Bukan, dia bukan lulusan UGM. Gitu ya. Nah, tapi selama ini barangkali saya yang salah ya. Saya tidak melihat Anda menunjukkan sesuatu yang menggambarkan bahwa dia bukan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, bukti Anda tuh apa sih sebenarnya? Sama seperti Pak Jokowi. Buktinya nanti akan kami tampilkan di pengadilan. Nah, kalau saya tanya sekarang sama Anda apa kira-kira? Ada, kami sudah pegang sekarang yang selalu disebutkan Mbak Tasya, selalu disebut kalau Roy Suryo hanya analisis digital. Oke, saya ikutin itu. Kalau hanya digital, sekarang kami pegang bukti analognya. Sekarang kami sudah pegang 5 ijazah real tahun 85. Tapi pembandingnya adalah pembandingnya adalah oleh Dian Sandi. Bukan, nanti kami siap kalau misalnya yang dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Bukan. Yang ada. Anda berkeras sekali bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oh iya. Anda menunjukkan 99,9%. Nah ya itu ya. Nah itu apa sih sebetulnya maksud saya gini? Itu karena yang diupload Dian Sandi, yang Dian Sandi mengatakan itu asli pada tanggal 1 April. Itu nggak bisa dipakai kan? Nah bisa dong. Kalau kalau dia sendiri bilang itu bukan kok. Enggak, dia bilang asli. Asli pakai mikrofon. Iya, asli ditunjukkan ke Jokowi di Solo. Jokowi bilang, "Oh ya, ini memang asli." Dia bisa kena loh, Bang. Ada enggak saya nggak bela Dian ya. Pakai mic. Oh iya, saya nggak bela Dian. Kalau Dian salah ya salah aja ya. Ya udah. Tapi maksud saya adalah Anda kalau itu asli, jadi yang ijazah yang Anda bilang palsu yang mana yang Anda bilang 99% itu kan sisanya tinggal cuma yang diupload oleh Dian Sandi. Itu pada asli. Tanggal 1. Enggak, itu yang saya bilang palsu. 99,9% palsu. Ini maksudnya mau mengatakan bahwa presiden ke-7 kita tidak lulus dari UGM atau ijazahnya palsu? Saya dari awal mengatakan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi di X pada tanggal 1 April yang dia mengatakan buat kalian supaya tenang liburannya, nih saya upload ijazah yang asli. Itu kata-kata itu punya konsekuensi hukum loh ya, karena itu ya itulah itu. Jadi kalau kemarin misalnya ketika gelar perkara Bang Ade, itu Pak Juhandani Kadidipidum itu menunjukkan ijazah yang benar, ijazah Pak Jokowi. Syukur-syukur ijazah aslinya Mbak Tasya. Atau kalau enggak hasil scan ijazahnya dengan PowerPoint dan kemudian di print, bukan malah ijazah fotokopi yang ditampilkan di belakang. Oh itu bagus
banget. Sayangnya kan enggak. Nah, Gitu. jadi dengan kata lain sebenarnya Anda belum pasti apakah Pak Jokowi itu lulus pada tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM. Kalau berdasarkan bukti itu dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diupload oleh yang ditampilkan oleh Barreskrim, ya menjadi mencurigakan. Apalagi Pak Ade, tambah lagi, saya sudah periksa prime evidence, bukti primer yang diberikan oleh Wakil Rektor kepada saya, Bu Wening Udasmoro, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Waktu itu kita teliti, skripsinya tidak ada lembar pengesahannya dan skripsinya juga tidak ada nama yang selama ini disebut-sebut sebagai Pak Kasmujo. Oke. Ya. Makanya buat saya itu nggak relevan. Oh, sangat relevan. Enggak. Saya mau cuma, lulus kan orang harus bukan. Saya hanya bertanya pada Anda, kan yang Anda persoalkan adalah ijazah. Iya. Ya. Ternyata yang Anda bilang ijazah palsu itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Oke, kalau ada ijazah Jokowi mana sekarang? Oke, saya hentikan dulu perdebatan ini. Saya geser dulu ke Pak Beator karena sudah kelihatan agak ngantuk, nggak pegang mic dari tadi. Saya geser dulu. Ya. Pak Beator, ini Anda adalah politisi PDIP. Anda juga pernah menjabat sebagai staf KSP di era Jokowi. Ya. Kemudian Anda juga yang mengungkap bahwa Anda punya bukti ijazah Jokowi itu dibuatnya di kios Paiman Raharjo di Ya. Pasar Pramuka. Ya. Apa motif Anda? Motif, Iya. motifnya jalan lurus aja. Itu mencari Mengapa? keadilan kan kalau memang kayak ini. Saya kepingin ke senior saya. Bukan, Jadi saya sebentar. Saya mau merintis dari sini. Oke, tapi nanti boleh jawab pertanyaan saya ya. Pasti dong. Jadi gini senior, kita sama-sama orang partai. Ya. Kan kita tahu sama-sama pernah jadi caleg. Ya. Sebagai orang yang paham ilmu komunikasi, apa yang Anda nilai kepada Jokowi? 20 tahun tidak mau menunjukkan ijazahnya. 20 tahun tidak mau menjasa. Sebentar, itu satu. Kita tahu proses bahwa ada perintah pelaksanaan undang-undang dan peraturan dengan anggaran yang namanya berita acara verifikasi yang harus dilakukan oleh KPUD, KPU RI. Itu nggak ada semua. Jadi sebenarnya untuk mencari ijazah ini palsu apa tidak, kita harus cari apakah benar KPUD itu pernah melakukan verifikasi ke universitas. Jadi mereka menerima berkas dokumen dari timnya Jokowi, dibawa ke UGM mengeluarkan arsip untuk mencocokkan. Itu kan tidak dilakukan. Dan itu bertingkat selama 20 kali. 20 tahun. 20 tahun. Itu mulai di Solo, 2 kali di Solo, sekali di DKI, 2 kali di DKI. Tidak ada berkas itu. Boleh saya tanya? Sebagai orang partai, sebagai orang yang paham tentang itu, apa maksud Jokowi sampai Ibu Mega bilang kalau punya mbok tunjukin. Kalau Ahok bilang begini, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazahnya berarti dia punya asli palsu gitu loh. Ya, pertanyaan saya pertama, Anda menyimpulkan dari mana bahwa KPUD Solo tidak pernah menerima ijazah dari Pak Jokowi? Oke, saya jawab. Dan sebelum itu, Sebentar. saya lengkapi pertanyaan saya. Siap. KPUD Solo tidak menerima ijazah Pak Jokowi, ya, dari tahun 2005 ya. Ya. Kemudian KPUD Jakarta Ya. tidak menerima ijazah dari Pak Jokowi Ya. di Jakarta. Ya. Dan terakhir 14. 2012 di 19. DKI ya. 12 DKI, 2014 di Jakarta, KPU Pusat itu tidak menerima ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi gini. Saya punya kawan yang namanya Taufik yang sekarang juga menggugat di pengadilan Dr. Taufik Solo. pengacara. Dokter ya. Dia kontak karena dia kan kenal, dia tokoh di Solo. Dia kontak yang namanya Eko. Dia tanya, Mas Eko, pada waktu Sorry, Mas Eko siapa ya? Lupa. Ketua KPUD Solo pada saat KPUD. itu ya. Nah, di telepon Eko bilang pada waktu itu Jokowi bawa 2 sarjana, Dokter Andes sama insinyur. Nah, terus ditanya, apakah Mas Eko melakukan verifikasi ke UGM? Tidak, karena seharusnya dia bilang setelah Jokowi menang dia harus bikin public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya, ini partai saya, ini keluarga saya. Itu dia tidak dilakukan. Nah, jadi nyata itu tidak. Terus, ya, terus kedua, Mas Taufik tadi telepon Rudi FX, ya wakil wali kotanya Pak Jokowi. Pak Jokowi Solo. Mas Rudi,
pada waktu penyerahan dokumen-dokumennya Jokowi ke KPU, apakah ada kader partai atau diatur oleh partai? Oh tidak, itu tim 6, tim 8 sekarang yang dilakukan oleh timnya Jokowi. Itu satu. Nah, begitu juga di Jakarta. Nah, itu artinya apa? Saya pertanyaan Jadi saya tidak kan ada adalah- dokumen itu. Bukan. Karena tidak ada dokumen, tidak bisa dibawa ke UGM Bukan, untuk pertanyaan melakukan saya itu. adalah yang di Jakarta 2012 Ya. itu KPUD Jakarta pernah dicek nggak? Yang terima kan Juri. Juri kan kawan kita, yang ketua KPU terus. Teman Anda. Ya, dan itu tidak mengatakan itu. Anda gak kenal sebagai orang partai, gak kenal ketua KPU? Nggak. Betul, wah, bagus. Senior lebih hebat. Biasanya tahu karena ketua KPU kan. Jadi itu tidak ada semua. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa selama 10 tahun di Solo, 10 tahun di Terakhir RI, KPU yang di Jakarta, yang KPU pusat juga tidak menerima. tidak. Jadi di ketiga tempat 2005, 2012, Ya. 2014, 2019, 14, ya. sebetulnya tidak pernah ada ijazah Dokumen Pak itu. Jokowi Ya. Ada di verifikasi KPUD juga. dan KPU. Ya. Ya itu menurut versi Bukan Anda ya. menurut, itu memang ada. Kan kita sudah cek. Ya. Kita sudah cek. Ya, kita harus bicara Jadi begini, jujur. kan Ini iya, versi ya. sekarang kan kawan-kawan di Jogja yang menuntut rektornya itu mencari bukti, ada nggak verifikasi dari KPU terhadap ijazah-ijazah itu? Pasti nggak ada. Ya, jadi gini kan Pak ya, sebetulnya yang sebagai seorang orang yang pernah ikut dalam pencalekan ini, yang harus mendapat tanda tangan dari misal UGM-nya, kan harus ya. Jadi saya menyerahkan ijazah dan itu harus akreditasi dari UGM. Jadi kalau saya, kan saya UI nih, saya mengajukan Bukan fotokopi akreditasi, koreksi, legalisasi. legalisasi. Saya Jauh banget tidak. ya, membawa fotokopi ijazah saya dari UI. Maka saya harus bawa ke Universitas Indonesia untuk dilegalisasi. Baik. Nah, artinya sebentar nih, buat penonton agar lengkap, Pak Ya. Jokowi selama 3 kali itu seharusnya membawa ijazahnya ke Universitas, UGM, ya. ya. Kemudian seharusnya KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Jakarta, RI semua harus memeriksanya. Ya. Dan kemudian menyatakan iya, Anda betul adalah lulusan dari UGM. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah barangkali nih, kemudian itu tidak diketahui oleh PDIP. Tidak. Itu kan sudah tugas negara. Ini PDIP terlibat atau PDIP menutup mata atau ini ingin tugas negara. Jadi gini, partai menerima siapapun calon kandidat. Ya. Ada tim, namanya tim pemenangan. Di situ diperiksa lengkap, diserahkan ke LO kepada KPU. KPU yang berkewajiban untuk membawa ke kampus Di sekolahan. partai Baik, tapi Pak nggak ada yang Beator. tahu ya. Pak Beator, saya harus pindah ke Pak Rifai, tapi satu pertanyaan saya tadi belum dijawab. Mengapa